Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Amalia, NIM 2318166. Ibu dari kampus YM Pekalongan. Di sini Ibu akan menjelaskan yaitu mengenal sejarah Sunan Ampel. Kalian tahu nggak Sunan Ampel itu apa? Belum tahu, Bu. Sunan Ampel itu ialah yang dikenal dengan Raden Rahman, yang nama aslinya yaitu Syahid Ali Rahmatullah. Ayahnya seorang ulama asal Samarkand yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi dari Asia Tengah, dan ibunya itu seorang putri raja yang bernama Candrawulan dari Kerajaan Campak, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya itu bersambung sampai ke Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib oleh Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Kalian mau lebih kenal lagi dengan Sunan Ampel nggak? Mau, Bu. Sunan Ampel itu kan tadi nama aslinya yaitu Raden Rahman. Raden Rahman itu beliau datang ke Pulau Jawa bersama ayahnya dan saudara tuanya yaitu Ali Murtad dan Raden Purada yang sebelumnya tinggal di Campak. Mereka dan bersama sejumlah kerabatannya itu kedatangan ke Pulau Jawa itu perkiraan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Ketriwijayaan. Ada yang mau nanya nggak anak-anak? Saya, Bu. Ya, Tasya? Bu, kenapa Prabu Sri Kertawijaya atau Raja Kertawijaya Majapahit itu mengundang Raden Rahmat? Kenapa mereka mengundang Raden Rahmat dan keluarganya itu untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongannya itu juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibu dan istrinya itu, ibu dan istri Sri Prabu Kertawijaya, Dewi Dawati yang berasal dari Campak. Setelah beberapa lama itu Raden Rahman menikah dengan Nyai Ageng Manila atau putri dari Temenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu dari Arya Lembusura dari Raja Surabaya. Dan yang kedua yaitu peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Iya. Coba sebutkan salah satu peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Saya, Bu. Iya, Tasya? Membentuk jaringan kerabatan dalam menyebarkan Islam. Iya. Pertama yaitu membentuk jaringan kerabatan dalam penyebaran Islam. Dan yang kedua yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Dan yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Di sini Ibu akan menjelaskan salah satu darinya. Dan yang pertama yaitu membentuk jaringan kerabatan dalam penyebaran Islam. Maksudnya itu Sunan Ampel itu mempunyai peran penting dalam membentuk jaringan kerabatan melalui perkawinan pada penyebar Islam dengan putri-putri penguasaan bawahan Majapahit. Strategi ini untuk menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat perkawinannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Kalian tahu nggak ada berapa penyiar Islam yang punya hubungan kerabatan? Tidak, Bu. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Raden Rahman yang menikah dengan Usen dengan putri Arya Barbini Adipati Madura. Raden Usen itu adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan dekat dengan Samarkand yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumatera. Dan yang kedua yaitu Syekh Waliyu.
Syahwalio itu Islam menikah dengan Putri Retno Sambudi, anak penguasa Pasuruan, Lembu Miruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang ketiga yaitu Syekh Maulana Gharib, dinikahkan dengan Niken Saundari, yaitu putri dari Patih Majapahit yang bernama Mahodara. Dan yang keempat yaitu Putri Sunan Ampel, yaitu dari adik Mas Murtesya, dinikahkan dengan santrinya yaitu Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula dengan putrinya Mas Murtesya yang dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat sebagai Adipati Demak. Hubungan dan jaringan keluarga atau penguasa dan penyebar Islam menjadikan agama Islam itu cepat luas di berbagai daerah yang melalui para peran wali songonya. Dan yang kedua yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Sebelum kedatangannya para penyair Islam, orang-orang Majapahit itu mengenal upacara peringatan terhadap orang mati itu disebut serada atau kayak upacara peringatan atas kematian Sunan Ampel. Penduduk Majapahit itu mulai memperingati tradisi keduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam praktiknya itu masyarakat itu berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Lalu acaranya itu diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Dan tradisi agama ini juga bukan berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Champa yang dikenalkan dengan Sunan Ampel. Dan yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel itu kan merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan sejarah, didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya itu memadukan kayak Hindu-Buddha dan Khazar Islam untuk kepentingan dakwah. Model atapnya itu tumpang. Pada masjid menggambarkannya itu adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjidnya itu juga kayak masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid juga, Sunan Ampel itu juga membangun pesantren, tempat mengajar murid-murid membaca Al-Quran, Syariah, dan Tasawuf. Di tempat itu juga para santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, di antaranya kayak Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Raden Kusen, dan Sunan Derajat. Ajarannya itu banyak dikenal adalah Fasalamah Limo atau tidak melakukan 5 hal. Yang pertama yaitu moh main, artinya itu tidak berjudi. Itu moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Itu ada lagi yang ketiga moh maling, berarti dia itu tidak mau maling. Yang keempat moh mandan atau tidak mengisap jandu. Yang kelima itu moh madon atau tidak berzina. Dan yang ketiga yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Kalau tidak, Ibu yang bertanya ya. Sebutkan salah satu dari sifat positif dalam pribadi Sunan Ampel. Berdakwah dengan santun, penuh kearifan. Iya, betul. Dia itu ada sikap positifnya itu ada 4. Yang pertama yaitu berdakwah dengan santun, penuh kearifan. Dan yang kedua toleran dan selalu menjalin hubungan baik. Yang ketiga yaitu sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Yang keempat yaitu seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Di sini Ibu akan menjelaskan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan salah satu dari sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang pertama yaitu berdakwah dengan santun penuh kearifan. Maksudnya itu kayak tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel itu mengajak Prabu Brawijaya atau Sri Prabu Kertawijaya itu memeluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam yang
kayak sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Walaupun dia nggak meluk Islam, tapi dia itu kayak kayak terkesan banget kayak agama Islam tuh bagus apa gitu, kayak budi pekertinya gitu. Yang kedua yaitu toleran dan selalu menjalin hubungan baik. Maksudnya menghadapi kebudayaan Jawa yang Nusantara yang sudah tua ini, yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan agama Kapetian. Maksudnya itu kayak agama asli nenek moyang orang-orang Nusantara dulu. Senang apa itu secara perlahan itu melakukan perubahan tradisi, menggelar kayak kegiatan berniat Islami kayak tahlilan, kayak doa-doa gitu. Dan yang ketiga yaitu sosok pemimpin yang merampul tanpa memandang kasta dan jabatannya. Sosok Raden Rahmat ini bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga raja bupati. Dua kepemimpinan yang disandangkannya itu membuat bergaul dengan siapa aja, beliau semuanya masuk, semuanya itu kayak apa aja sama gitu. Jadi sama aja, soalnya menurut dia di mata Allah manusia itu sama, jadi dia juga merasa kayak gitu juga. Dan yang keempat yaitu seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan, yaitu seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya itu, sehingga lahir generasi penyebar Islam di penjuru Nusantara. Prinsip dakwah yang disampaikan para warisnya itu seiring dengan ajaran agama Islam yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Hamil ayat 125. Ida ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, perkataan yang tegas dan benar, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Seperti itu. Ya, Bu. Kalian bisa lihat juga ini ada makam Sunan Ampelnya juga. Terus ini silsilahnya. Menurut Ibu segitu aja jelasannya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.